Eh, enggak. Enggak. Naon ya? Itu. Tanggoan. Hanya jawab sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Mari kita lanjutkan dalam acara Forum Kiai Qori Kabupaten Kuningan. Kesempatan kali ini dalam sesi pertanyaan atau tanya jawab sebagaimana yang tadi telah diuraikan oleh guru kita Kiai Haji Miftah mengenai pasal syarat-syarat wajib sholat. Barangkali dari para kiai, para hadirin yang hadir dalam kesempatan kali ini ada yang ingin dipertanyakan khususnya tentang masalah syarat wajibnya sholat ataupun tentang masalah-masalah yang lain. Mangga dibuka sesi pertanyaan. 3 penanya untuk sesi pertama. Untuk teknis silakan acungkan tangan, kemudian berdiri, sebutkan nama dan asal, dan usahakan pertanyaan langsung to the point. Ya, yang pertama dari sebelah kanan, dari Hantara, mangga. Haji baik, tengah Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Desa Tundaga, Kecamatan Tundaga, kami ini. Duduk di langsung baik menawi. Patarosan langsung baik menawi kadang kalis perkenaan sareng menuju di pengawasan menawan sampai harus ke hiji perkawis kodok sholat. Kumaha tata cara ngodoan sholat upamina seorang istri pamina anjeunna teh begitu haid teh dina waktos lohor. Nah, terus anjeun haid teh dina waktos lohor gitu. Berarti begitu badai ngalaksana lohor anjeunna teh dina kaayaan haid. Jantan ngodoan sholat lohor nate kedah kumaha lagi ayat cenah sareng asar mangkoh can kitu mun bener dikono salajengna kumaha jalma anu mabok margi simpeuring gawe rencana kabeh teh begitu teh batar salah dan begitu mau cenah begitu teh insyaallah cenah ya anjeun teh mabok moal cenah wayah rokok teh kadang-kadang sampai maghrib mabok jangan dia namanya dikeun sareng anu teh jalma mabok teh teu wajib. Sedangkan manehna kadang-kadang mabok teh anak teh dari dihaja gitu mabok teh maghrib sampai kadang-kadang datang ka wayah lohor angger teh meureuk teh bae gitu mah anjeunna sadar cenah eta kumaha cenah dosakeun mun loba teuing cenah kumaha atuh cenah hoyong ngodoan salat teh kumaha teh gitu mah janten mah salajengna bade nafsu nu katilu eta perkawis tadi teh salat sunat yang mengikuti salat fardu kana tidak wajib. Kalebetna salat fardu kan dikam saja binti anu waktos teh oge Jumaat. Kumaha tah perkawis salat sunat qobliyah Jumaat sareng ba'diyah Jumaat nuhunkeun penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahmad Suada, Patus di Kopi dari Cipaku. Sekalian pertanyaan, salah satu konstitusi dalam sholat adalah niat.
itu kan harus jelas. Ini sekedar pertanyaan saja. Ketika kita niat sholat witir, witir itu kan artinya ganjil. Sebuah contoh, kita melaksanakan sholat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Nah, dalam periode 1, 2 rakaat, tapi ada sedikit kekacauan dalam bahasa sehingga mungkin malaikat mencatat menjadi pusing gitu. Musolli sunatan fitri rakaat ini mustaq ke kiblat ada ta'ala. Kok pikir tapi rakaat ini kan masalah ini problem ini. Fitri itu kan artinya ganjil. Musolli sunatan fitri. Lihat tapi sholat fitri. Rakaat ini 2 rakaat. Kata malaikat apa-apa kan. Masa fitri jadi 2 rakaat? Ini bagaimana cara mengantisipasi? Karena kalau sudah salat kan, sholat itu kan mandiri, jadi tidak bisa dikaitkan dengan sholat rakaat yang 1 rakaat berikutnya. Karena masing-masing sholat itu rakaatnya adalah mandiri. Oh, dipersingkat. Ya, singkatnya berarti bagaimana cara mengantisipasi agar dia itu tidak memusingkan malaikat yang besar bersama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim. Saya Ade dari Pajampur Pemilah Quran. Langsung kepada pertanyaan berkaitan sama sholat. Ketika kita berada di lokasi bencana atau musafir, kita diperkenankan untuk sholatnya di jamaah. Tapi ada beberapa yang mengatakan batasnya 3 hari, atau ada juga yang selama kita musafir. Jadi minta tolong kepada para kiai yang ada di sini dan juga para jemaah di depan, mana yang lebih kuat? Karena ketika kita datang ke lokasi bencana, contoh waktu tsunami di Aceh, kita jadi musafir lebih dari sebulan bisa sampai di sana. Jadi baiknya supaya kita lebih hati-hati, batasnya bisa kita gabungkan antara sholat zuhur ke asar, antara maghrib ke isya, bagaimana batasnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ada 5 pertanyaan dari 3 penanya. Untuk pertanyaan pertama, mohon dijawab kepada para masyayikh. Yang pertama, cara mengqadha sholat seorang yang haid, ya. Khususnya tadi digambarkan haidnya waktu zuhur, masuk zuhur. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu oleh Kang Haji Amsyah. Manawi ijilah manawi ari masalah kodok itu tuh aya benten pada dina waktu zuhur asar tadi 5 itu ya. Nu penting asal dina waktu kaluarna haid itu teu asan ngalaksanakeun salat. Teras kaduana san dina kaluarna haid itu ai tisantosna waktu lebetna waktu sholat dugikeun ka waktu kaluarna haid itu aya waktu anu cekapa ngalaksanakeun sholat. Contoh, teman-teman, waktu duhur itu tabu 12 pas. Terus waktu sholat kira-kira sebarang nih. Sarang kamu melaksanakan wudhu teman-teman taruh 7 menit gitu. Itu pada sholat duhur, pada sholat asar, apa namanya 5 itu umpami di kawit lebet waktu sholat dugikeun ka kaluarna Itu aya waktu anu kapan kamu ngalaksanakeun sholat, maka itu kedah di kodoan gitu nya. Kodona ya waktu eta anu dikakantun bae, umpami dina duhur da duhur. Benten sareng umpami saat. Tak umpami saatna atrapi beresna men itu aya 2. Umpami saatna men dina waktu duhur, dina waktu maghrib sareng dina waktu subuh, mangka nu kadah di kodoan teh waktu saatna bae. Walaupun waktu
kasaatna head itu aya nyisa waktos cekap kanggo ngucapkeun takbiratul ihram bae. Nah, kanggo takbiratul ihram bae. Mohon. Aya memang aya hilaf ya. Upami dina keuseunan kita itu biqadri takbiratul ihram. Cekap kanggo ngucapkeun Allahu Akbar. Jadi umpama teh sadetik deui bade waktos asar saat head gitu nya. Maka berarti eta duhur teh kana dikodoan. Itu umpami saatna dina waktos duhur, maghrib sareng subuh. Tapi umpami saatna atapi beresna head dina waktu asar sareng dina waktu isya, maka nu kana dikodoan teh sanes waktu saatna bae sareng waktu sateu asana. Umpami dina asar maka nu kana dikodoan teh di sampingna asar sareng duhur ongkoh. Umpami dina isya sareng maghrib. Margi duhur tiasa dijama takhir kana asar, maghrib tiasa dijama takhir kana isya. Manawi kahiji eta manawi. Anggon sanesna mangga. Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sata acara ngabahas mengenai salat mana yang harus diqadha. Kita harus paham dulu pertama awqatus shalah. Jadi di mazhab Imam Syafi'i ini waktu sholat ini terbagi. Nah, di antara bagian yang terakhir adalah waktu dharuri, waktu yang bisa dijamak antara dua waktu seperti zuhur dan asar, kemudian isya dan maghrib. Nah, yang harus diqadha itu sholat yang bisa diqadha bersamanya. Adapun waktu yang harus diqadha ya tadi itu nanti ada khilaf antara Ibnu Hajar Ramli, Al-Imam Ibnu Hajar ma yasahu ar-rak'ah, satu rakaat. Tapi kalau Imam Ramli ma yasahu takbiratul ihram. Artinya kalau seumpama ada orang sebelum zuhur. Sekarang gini dulu, saya kasih tahu ini dulu. Kalau zuhur taruhlah jam 12 gitu. Taruhlah jam 12. Kemudian jam 1 kita belum salat zuhur. Kemudian meninggal. Itu kita meninggal termasuk orang yang meninggalkan sholat zuhur apa tidak kira-kira? Nah, waktunya masih ada. Nanti malaikat bingung lagi kayak tadi. Kalau debat dengan malaikat gitu, lu kan waktunya masih ada. Nah, waktunya masih ada. Kamu ambil duluan berarti ya saya. Jadi ada orang waktu zuhur jam 12, jam 1 meninggal. Nah, dia ini termasuk tarikun li sholatil zuhri apa tidak? Sementara dilihat yang pertama ada waktu yasa'u fiha shalah tetapi dia tidak sholat. Yang kedua ada waktu yang masih memungkinkan dia untuk sholat tetapi dia meninggal. Nah ini di mazhab Imam Syafi'i ketika dia tidak niat di dalam waktu yang wajibnya muwassa, ya, waktu yang wajib karena ada dua, ada yang waktu wajibnya ini mudhayyak, ada yang waktu wajibnya muwassa. Kalau dia tidak niat, tidak ada azam mau melaksanakan sholat qabla dukhulil waqti, kemudian dia meninggal, maka meninggal bahwa tarikun sholat, dia meninggalkan sholat. Tetapi kalau dia azam, semua jam begitu zuhur, kalah nonton bola udah sholatnya jam 1:30 semua. Nah ini berarti ada azam. Kemudian jam 1 meninggal, itu malaikat bisa didebat. Itu malaikat bisa didebat. Kenapa?
Saya udah azan jam 1 udah diambil duluan. Mestinya dikasih waktu sedikit. Nah, karena ada azam inilah kemudian apakah ketika seseorang tersisa waktu sedikit, semua asar jam 3 pas, ada asar tersisa 5 menit, kemudian hadir, dia haid perempuan ini, apakah dia wajib mengqadha salat zuhur? Maka asar otomatis wajib mengqadha salat zuhur. Nah, ini diambil dari khilaf yang sebelumnya, dia wajib melaksanakan pokok sholat zuhur karena apa? Karena ada sisa waktu yang memungkinkan dia untuk sholat zuhur dan belum sholat. Nah, sisa waktu itu nanti ada khilaf antara Ibnu Hajar Romli, yang satu mengatakan qadra ma yas'u takbiratul ihram, yang satu mengatakan qadra ar-rak'ah, 1 rakaat. Karena dikatakan ada itu ketika satu minimal, menurut beliau minimal 1 rakaat berada di dalam waktu. Nah, yang wajib diqadhanya zuhur plus sholat yang bisa dijamak dengan zuhur. Kenapa? Karena itu juga bagian daripada waktunya. Karena salah satu waktu dzururi adalah waktu yang bisa dijamak atau dikumpulkan antara dua sholat. Ya. Paham Pak? Hah? Dua-duanya. Karena asar bisa ditarik ke zuhur. Nah, kalau seumpama begini, headnya itu asar seumpama sebelum maghrib, yang diqadha mana? Apa maghrib sama asar? Nggak bisa, karena maghrib tidak bisa dijamak ke asar. Maka bahasa di kitab itu ma'as sholat allati tujma'u ma'aha, ma'asah dulu. Jadi kalau seumpama keluar darahnya zuhur, berarti dengan asarnya. Tapi kalau asar, ya asar toh, nggak dengan maghrib, karena maghrib nggak bisa dijamak ke asar. Paham? Berarti kalau orang yang katakan orang mabuk, yang mabuk. Ya, untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengqadha atau tata cara sholat orang yang mabuk? Mohon pandangan pencerahannya dari Mas Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiha sebagai ibu ketika mencoba. Jadi patokannya lawana ikitul haid waktu asar, pepet asar dan maghrib berarti orang di jamaah di kodok itu. Lalu kita kena isya pepet dan subuh berarti secara maghrib. Lamun putus henna waktu duhur mah ya udah tuh ya lo asar nanti waktu nawukul gitu tahu Allah. Untuk pertanyaan kedua, cara mengqadha atau kaifiyah sholat orang yang mabuk seperti apa? Mabuk apa nih? Mabuk janda. Mabuk itu ada 2 klasifikasinya, ada yang ta'addi, bisuklihi, lam yata'addi. Lam yata'addi bisuklihi, ada orang makan sesuatu, dia mengira itu bukan sesuatu yang memabukkan, ternyata mabuk. Ada orang yang tahu kalau ini memabukkan, kemudian dia mengkonsumsi itu dan mabuk. Nah, orang yang wajib mengqadha adalah orang yang meninggalkan sholat karena mabuk, tetapi mabuknya lita'addin, karena dia sengaja atau sengaja. Nah, kemudian bagaimana cara mengqadha sholat? Karena memang sholat ini penting, ya, sangat penting. Tidak ada yang lebih penting dari sholat. Bahkan Al-Habib
Alawi bin Muhammad bin Syihab itu beliau mengatakan aslul arkan, rukun Islam yang 5 itu yang menjadi pokok sholat, bukan syahadat. Karena syahadat itu bagi orang yang, kalau di Safinah kan orang yang non muslim tidak aslama ketika masuk Islam. Kalau orang yang sudah terlahir muslim ya nggak perlu syahadat. Makanya saya waktu menikah itu nggak mau disuruh syahadat sama Pak Naib. Orang saya muslim mau disuruh syahadat. Nah, katanya barangkali ada dosa besar. Dosa besar itu istighfaran, nggak bisa. Nah kalau syahadat ya tadi yang disampaikan iyan tahu yughfar lakum ma qasam, kemudian itu keluarlah 2 metode dalam tahlil. Bagaimana kulihat? Syahadat itu bukan ciri khas Islam. Karena orang yang terlahir, karena orang masuk Islam itu ada 4 ya. Ada lahir dari Muslim, kemudian ada orang yang ditemukan di daerah Muslim, kemudian al-masbi, orang yang ditawan oleh umat Islam, itu juga dihukumi Muslim. Nah, yang jadi fundamental dari 5 rukun itu ternyata sholat. Puasa nggak jadi fundamental. Nah, kalau ada orang meninggalkan sholat, ini sulit untuk dikatakan Muslim. Gini, kalau ada orang puasa Muslim, nggak puasa bisa jadi Muslim, musafir, ya, atau dia sakit, ya. Kemudian zakat, bagi orang yang punya duit zakat, Muslim. Tapi yang nggak punya duit, yang nggak zakat, ya Muslim juga nih. Yang sudah haji Muslim, yang belum haji Muslim. Nah, tapi sholat lah ini repot. Makanya sampai beliau mengatakan aslus sholat minas silah. Sholat itu diambil dari silah, hubungan antara dia dengan Tuhan. Nah, ketika ada orang dulu zaman bahulana rada soleh gitu. Mohon Pak Kiai agar lebih ya terbaik jawabannya. Cara mengkodok sholatnya seperti apa? Ini kalau mengambil pendapatnya Imam Syafi'i, tidak boleh ada waktu nganggur selain digunakan untuk fard, kecuali dia pakai untuk mengkodok sholat. Cuman di kita ada pendapatnya Imam Haddad, kemudian ada pendapatnya Imam Ghazali. Imam Ghazali agak sedikit keras juga, tapi Imam Haddad dan Abdullah Haddad itu lebih sedikit fleksibel kalau mau mengkodok sholat. Yang penting ada kodok sholat. Jadi gak harus istaghraqo jami'al awqat, dia menghabiskan seluruh waktunya untuk mengkodok sholat. Kemudian jumlahnya berapa? Kan saya gak tahu. Pokoknya mah dari kecil nakal, kemudian sadar-sadar usia 25 tahun. Nah, ini yang dikodok sholat berapa? Dikira-kira dari sejak usia balik ke idam. Namun 5 tahun berarti ya 5 tahun kodok sholat. Oke. Kemudian tadi jadi cara kodok bebas apabila asal menurut sebagian ulama jangan diilko sengaja pada subuh atau pada asar. Jadi umpamanya setahun ke sholat itu caranya 2. Pada sholat duhur ayeuna kodok duhur dulu, pada asar dulu, atau punya waktunya 1 jam selain istirahat dan cari nafkah itu dalam waktu 1 jam terus pada sholat subuh. Assalamualaikum pakai kurun waktu bebas sebuah ente baju duhur kodok assalamualaikum asal terus 1 jam itu dipakai sholat. Bahkan wayahrumu alaihi tatawu, diharamkan tatawu ini maksudnya sholat sunnah mutlak.
taraweh mah sholat, bukan tatawuf. Mayun syuhul insan binafsi. Pokoknya kenapa? Kalau kita sholat hajat, sholat tahajud, mungkin kata guru saya 2 rakaat boleh, tapi kalau terus sholat sunnah yang lain seperti sholat tasbih itu termasuk sholat mutlak. Itu sunnah ini jelas-jelas wajib, maka wajib lah sunnah gugur wajib. Rawatib jalan ke rawatib karena rawatib penting, termasuk sholat tahajud tadi, sholat witir termasuk min afdhalil nawafil kan. Jadi cara Nabi sampai iraha, sampai kira-kira beres kan sabra musuh haram, musuh mongkong bukan kedua itu saja, pokoknya salian sholat, salian dengan duit istirahat terus sampai umpamanya di tengah jalan wafat tinggal pasrah tinggal sholat gitu. Kecuali lah menutus mawar, menutus korma dina ya anak dina patungin kan jelas. Jadi menurut saya boleh dikodok atau dikodok ku ahli warisnya. Ya mah posisinya lalu tadi kodokan lobati di suku hadis ina hadis haji selalu hadisna padahullah ahaqqa ayyubtu gitu. Syarat tobatnya kudu hak adami dibayaran, berarti hak Allah lebih kudu dibayaran, wajib itu wajib. Kemudian lamun dari kodoan kemudian maut itu bahaya. Waman yamut walam yaktub min dzambihi fa'amruhu mufawwadun li rabbih. Ayo urang terus berusaha sekuat tenaga pondok, masya Allah sabu mata ibu Ustaz Kiai dijelaskan. Kemudian datang waktu maut, mudah-mudahan asup karena haqqullah mabniun alal musamahah wa haqqul adami man alal musyahah. Jadi subhana Allah wa ghafurur rahim. Tapi harus berusaha dulu. Allah. Ya, tentu jawaban dari para masyayikh. Untuk selanjutnya pertanyaan ketiga masih kita masalah sholat ya. Mohon penjelasan dari sholat qobliyah dan ba'diyah Jumat. Kemudian perkawis qobliyah salam ba'diyah Jumat harus aman. Dalam tradisi kita tersendiri itu ada ya. Kalau kita lihat para kiai, para suku kita itu konsisten datang, kita perhatikan pasti qobliyah. Kemudian ketika pulang juga melaksanakan ba'diyah. Saya kira ini hanya saya ingin ini aja ya, di luar itu terkait dengan yang tadi yang dibahas terkait apa namanya kapan kita diwajibkan sholat, diantaranya adalah al-bulu, diantaranya al-bulu. Kemudian bulu ini kan kalau di kita dicirikan dengan 3 kali, ihtilam pas 9 tahun, kemudian haid kira-kira 9 tahun berapa hari ya. Kemudian yang terakhir adalah usia 14 hari. Nah ini kita punya problem ketika dikaitkan dengan undang-undang pernikahan. Aturan pernikahan kita ini kan sekarang tidak boleh nikah kecuali setelah 19 tahun. Karena kurang 21 harus izin orang tua. Maksudnya ini para kiai harus tahu karena jangan sampai jadi jebakan Batman jadi persoalan hukum. Sampai jadi panitia nikah siri sebelum mensirikan dirinya sendiri. Tetapi itu ada ya, ini mohon maaf Pak Kapolres, cuman ada ininya, ada dispensasi.
ya, dispensasi ketika bisa ditetapkan di pengadilan boleh menikahkan kurang dari 19 karena kebutuhan tertentu ya, berat kehandap. Kemudian yang kedua ya terkait ini masih kaitan dengan ini juga terkait dengan Kang Kiai Mif, hadis wadribu alaihina li ashrisi, bahwa kita diperbolehkan wadribu alaihim ya, li ashrisi, kita boleh memukul usia 10 tahun. Ini juga saya kira ada perkembangan di dalam dunia kekinian, di mana undang-undang nomor 22 tahun 2002 kalau tidak salah tentang undang-undang perlindungan anak. Maksud saya para kiai juga harus hati-hati ya. Kalau dulu kita bisa memintarkan anak dengan memukul, maka sekarang lebih keren lagi kita bisa memintarkan anak tanpa mukul, karena itu ada undang-undang. Mau saya kita sebagai para pengajar ini dituntut untuk berinovasi ya, bagaimana materinya tetap masuk tetapi tidak bertentangan undang-undang. Mungkin pertanyaan kalau begitu Nabi melakukan kekerasan, tidak juga. Kata wadribu ini di sini kita bisa berdebat terkait maknanya, tapi dalam sejarah Nabi, laki-laki sejarah itu tidak pernah memukul anak, tidak pernah memukul perempuan, dan Nabi tidak pernah memukul, meskipun ada hadis terkait dengan. Nah, ini kita mau saya dibahas ya, karena ini kita dihadapkan di kalangan pesantren sekarang lebih banyak dibully terkait dengan ya pencabulan, kekerasan dan sebagainya. Nah ini di dalam metode mengajar kita harus ada penyesuaian dengan apa? Dengan undang-undang hukum positif terkait baik undang-undang perlindungan anak maupun terkait persoalan pernikahan. Jangan sampai kita menjadi panitia niatnya lillahi ta'ala, tetapi kemudian ada orang yang hasut dengan kita dilaporkan terkait dengan hal itu. Ya besar tidak itu tergantung, tapi kalau sudah dimediakan, dibully ya menjadi besar. Nah ini menurut saya harus menjadi kepentingan bersama. Makanya sampai sekali Pak Kapal Kesra, Kang Haji Oding insyaallah jadi mengaitkan kajian-kajian Fathul Qorib, Bidayah Hidayah dengan kasus-kasus kontemporer sehingga kita selalu update ya. Kaitannya apa? Kita penting untuk membentengi pesantren kita jangan sampai menjadi pembenar atas klaim-klaim negatif mereka ya, pilihan-pilihan negatif mereka bahwa pesantren ini tentang kekerasan dan lain-lain ya. Terima kasih. Saya tambahin sedikit ya, maka kalau mengenai ba'diyah dan qabliyah Jumat itu ada dua pendapat ya. Itu berawal dari apakah Jumat ini sholat mustaqillah, apakah Jumat ini zuhurun maksur. Ini ada dua pendapat. Maka ketika mengambil pendapat bahwa Jumat itu adalah sholat zuhur yang dikurangi, berarti kita ada 2 rakaat 12 zuhur. Tapi kalau mengatakan bahwa Jumat itu sholat mustaqillah, berarti nggak ada qobliyah. Jadi jangan heran kalau ke Madinah nggak pada sholat qobliyah Jumat, karena mereka mengatakan Jumat itu sholat mustaqillah. Nah, adapun tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai itu metode, tetapi yang perlu difahami bersama adalah kalau toh ada yang disampaikan oleh syariat, itu saya yakin dan meyakini tidak akan ada unsur baik itu kekerasan atau pelecehan, itu tidak ada. Saya yakin, karena yang bicara Nabi. Nah, paling kita harus memahami itu
kok disuruh mukul sih, ada apa gitu. Karena memang hukuman itu tujuannya untuk injizar, untuk supaya ada efek jerah, Pak. Efek jerah itu untuk pelaku apa untuk orang lain? Hah? Kalau untuk pelaku nggak mungkin jerah, Pak, kecuali dapat hidayah. Ya, injizar itu untuk orang lain. Makanya laqad kana lakum fil qisasi hayatun. Di dalam qisas itu ada kehidupan. Kehidupannya untuk siapa? Untuk yang lain. Injizar itu dampak jerah itu untuk orang lain. Kadang-kadang ada orang yang nggak bisa dinasehatin kecuali lewat. Makanya kita harus pahamkan ke mereka. Yang diminta Rasulullah memukul itu bukan kekerasan, tetapi dorbat ta'dibin, dihindarkan wajah, dihindarkan yang membuat sakit, dihindarkan. Yang penting ada efek jerah. Ya, karena anak gak semuanya sama. Mungkin ada anak cukup diomongi, tapi sebagian anak ada yang perlu di toel bujurna gitu. Ya kan? Ngagebuknya ini bukan kok. Ya kalau seumpama mukul kepala, nempeleng, stempel 5 jari, ya Islam juga nggak boleh itu. Jangankan undang-undang, di Islam aja nggak boleh. Stempel 5 jari sampai ngeluarin darah. Tapi tetap ala kulli hal syariatul din itu pasti cocok dengan undang apapun. Saya yakin. Yang nggak cocok pemahaman kita mengenai syariat agama. Nambahan sedikit, tadi ini saya akan bawa tema di sini cocok Pak Polres tentang KUHP, bab kita, bab bab zina diranjam supaya ada masukan, tapi emosi ini kayaknya ulah. Padahal cocok dasar dengan obat tadi. Abi nambahan sedikit tentang syarat Islam. Dan terus kuliah Jumat paling penting di nama masalahnya dina kita Ibnu Qasim As-Sabaduri halaman 252. Idza shalla ahadukum di khabar Muslim hadis Muslim. Idza shalla ahadukumul jum'ah falyusalli qablaha arba'an ba'daha arba'an. Ini jelas. Arti sanes nudi ke orang-orang Wahabi atau Muhammadiyah untuk pernah kuliah. Saya tanya langsung. Dia menjawab saya tidak ketemu hadisnya. Itu. Maka namun ketemu hadisnya. Kan sholat terutama Nahdlatul Ulama kuliah itu ulang menjibir karena dia ada hadisnya. Ia hadis khusus. Kemudian di khabar Tirmidzi Ibnu Mas'ud kana yusolli al-jum'ah kana yusolli qabla jum'ah arba'an wa ba'daha arba'an. Ini mustahil sahabat bisa. Sahabat kulluhum mustahil. Sahabat itu mustahil. Cuma tetap nanti kita jangan keluar dari mazhab yang empat. Kemudian yang terakhir saya akan memberikan makalah. Jangan ragu-ragu tentang Islam itu. Kullu ma amara syar'u fihi maslahat. Ma amara syar'u illa wa ma amara syar'u bi syai'in illa wa fihi maslahat wa ma nahahu anhu illa wa fihi mafsadat. Setiap agama melarang aya mafsadatna, agama menyuruh aya maslahatna. Insyaallah tinggal pemahaman kita terus dan memahamkan ke orang lain itu paling biasa itu. Intel yang kemarin mana ada Pak mau bertanya. Pak Kasat Intel mau ini ada yang boleh ada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dikit mau beri pertanyaan. Oh siap. Jadi 2 pertanyaan. Yang saya hormati Pak
ketua dai dan para kiai Pak Ustadz semuanya, terutama Pak Ustadz Koko, beliau adalah guru besar saya juga. Jadi saya apa yang tadi jangan digantung preman-preman ya sama. Jadi ya seperti para Ustadz bagi semua yang ada di sini semua yang ada di masjid. Sebelum saya menjawab pertanyaan, mungkin saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya 3 bulan yang lalu menjabat sebagai Kasat Bimas, ya, bimbingan masyarakat atau bimbingan masuk surga. Berkat mungkin doa semua segala macam, saya sudah kenal dengan Pak Dai, membawa ketua Dai, membawa ini ke Pulau Jabar, kemana segala macam. Rasanya 3 bulan itu hanya 2 hari. Saya tergeser giartik, ya, dari ruangan Kasat Bimas, giartik, geser sedetik menjabat jadi Kasat Intel. Sekali lagi mohon doa dan restunya, mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran, sehat dan selalu. Jadi waktu kemarin 3 bulan, 2 minggu kemarin kita silaturahmi kepada Koko apa menggunakan pakaian dinas dan kelihatannya sekarang dan tidak boleh berjenggot atau berbelok. Sekarang jabatan pindah pakai preman jadi boleh belok gitu. Saya kan doa juga Pak ya. Jadi sekali lagi selama saya jadi Kasat Bimas, bergaul dengan para dai, para ustadz, para kiai, tidak ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tidak jauh antara Kasat Bimas sama Kasat Intel, ya. Bimas kita selalu dengan para kiai dan para ustadz menggunakan baju intansi, baju besi. Di Intel sama kita gaul dengan ustadz, para kiai semua segala macam. Tapi punten kita sama-sama menggunakan baju preman. Oh tahu Pak Kabang Kesel ada ya? Oh iya siap, betul. Maaf. Nah itu yang sampaikan sekali lagi mohon dan doa restunya mudah-mudahan ya di Kabupaten Kuningan situasi dunianya lancar, aman dan kondusif. Saya punya pertanyaan Pak Ustadz, para kiai yang di depan semuanya. Ini 6 tahun yang lalu pertanyaannya Pak Joko. Jadi ini sih ada pertanyaannya itu 6 tahun yang lalu. Saya ya tambah Pak. Waktu menjabat KWO Intel, saya bawa 3 kiai, 3 ustadz. Nilainya mungkin 95, 96. Saya 6 kurang. Cerita dikit. Nah, perjalanan dari Polda setelah sholat zuhur berjamaah, ya, Pak Kabel jalannya jalan tol ya udah, jalan biasa aja. Pas ada asar, kok gak ada pertanyaan surga masjid, gitu kan? Nah, saya nanya, Ustaz, asar dulu, enggak kayak cina di bulan itu kan ayam masjid, halus, gitu ya. Ya saya perjalanan Sumedang, segala macam. Ini cerita dikit nih, jadi supaya jangan jadi asal plong, babang. Begitu asal sudah lewat, maghrib bego. Allah, Ustaz maghrib kayaknya mau makan bener sedih cina gitu ya. Oh, karena ya saya mah nilainya agama nalik 6,5 lah, kurang, beliau kan 9 gitu. Begitu sampai nyampe ke rumah makan bener. Isai dahar lah baik. Kayak wah benar sholatnya bener nangis kayak gitu. Oke, sholat makan terus makan, sholat. Ayo orang sholat. Saya ikutin kan. Nah, bersih lah. Setelah di masjid, putar. Ini pertanyaan anak SD ya. Ini pertanyaan anak SD sebetulnya sih. Tapi untuk supaya Bambang 6 tahun lalu saya diundang begini, tapi enak bagi saya karena saya jadi begitu udah selesai Pak Ustaz, ayo cuang sholat isya berjamaah. Setelah sholat isya cuang sholat asar maghrib berjamaah. Setelah sholat asar ini sholat maghrib isya dulu berjamaah, maghrib dulu berjamaah, asar berjamaah. Yang saya pertanyakan, apakah ada hadis atau karena pelajaran saya
dulu tidak ada. Tapi saya senang karena 3 ustadz dan ini udah pakar semua lah. Mungkin karena saya belum pernah baca khatam sampai arti-artinya. Mohon petunjuk dan saran gimana Pak Ustadz, apakah memang itu diperbolehkan atau memang Islamnya terlewel gitu. Jadi mohon penjelasan sampai ini supaya budak-budak saya selama 6 tahun bisa terbuka ini. Itu aja mungkin. Hampura ini pertanyaan SD tapi ulangnya senang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf tapi jawabannya nanti ya berurut-urut. Untuk penanya yang kedua nih dari Cipakem, pertanyaan yang agak membulat nih, masalah niat witir. Niatnya sholat witir tapi rakaat ini. Mungkin pertanyaannya bagaimana cara mengantisipasi niat agar tidak membingungkan malaikat katanya. Barangkali Kiai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sekaligus tiga, ada yang 2, 1. Soal itu mah cara ya, cara usulli sunatan minal witri rakaataini gitu ya. Itulah biar saya sebenarnya begini Pak, tertarik. Ini mumpung di Polres ya. Pertanyaan itu yang kaitannya dengan dakwah kita kepada terhadap sosial kemasyarakatan gitu ya. Saya berharap pertanyaan-pertanyaan ini ada masukan dari kita kepada Polres, ada juga masukan dari Polres kepada kita. Jadi pertemuan kayak begini juga tidak selalu ada Pak. Bukan kita menafikan ngaji seperti tadi, tidak. Itu sudah menjadi bahasan kita setiap hari ya, tapi saya berharap ada pertanyaan. Kita ini kan dai semua ini ya. Jadi kita masukkan kepada Polres, karena kedua komunitas ini baik dai atau kiai dengan kepolisian itu sama-sama membimbing masyarakat untuk yang menjadi lebih baik gitu ya. Saya dari tadi atau mungkin ada yang bertanya, saya coba memancing ini, saya juga belum banyak bertanya, memancing pada salah satu kita untuk bertanya bagaimana dakwah kita ya, supaya tidak benturan. Mungkin sebagian kita nanti kita mendengar dakwah-dakwah di panggung atau di mimbar itu seakan-akan agama ini benturan dengan undang-undang negara atau sebaliknya. Enggak, kalau ada yang bertanya, saya lebih tertarik itu mumpung ini di kepolisian, di sarangnya polisi. Sekian. Bagus sudah. Ini bagus. Bobot. Begini ya, jadi sebetulnya ini yang harus menjadi pengetahuan kita semua. Kenapa, apa filosofinya para ulama kita dulu menerima NKRI sebagai harga mati. Jadi sebetulnya di kita itu sudah tidak ada istilah anti dengan hukum agama. Karena undang-undang kita, undang-undang dasar kita jelas 2829 menyatakan bahwa kita berhak beragama dan menjalankan agama kita sesuai dengan keyakinan. Jadi kalau misalnya tadi ada ingin dirubah dan sebagai macam karena dianggap bertentangan, maka harus kita perjuangkan, dan perjuangannya tidak dengan demo tetapi dengan jalan konstitusional, yaitu melalui DPR ya. Jadi maksud saya tadi Pak Kiai Maksum itu sudah baik sekali ya, tetapi pada prinsipnya
sebagaimana jadi dasar para kiai bahwa di kita tidak ada persoalan anti agama, hanya persoalannya adalah bagaimana kita mengkomunikasikan, karena secara prinsipil undang-undang kita mempersilahkan bagi siapapun anak bangsa untuk memperjuangkan keyakinannya. Nah, disinilah tugas kita para kiai untuk mendidik, menelurkan, ya, melahirkan generasi yang ya intelektual, yang robbani yang intelektual. Nah, terkait dengan tadi pertanyaan witir, saya kira kebetulan beliau ini dulu mahasiswa bimbingan saya ya. Jadi saya kira nggak perlu bingung. Kenapa? Karena meskipun 2 rakaat kan di bayu mayakul, dia akan menyelesaikan 3 rakaat. Jadi seolah-olah ya tetap mau 3 rakaat. Jadi makanya nggak perlu bingung. Karena kita dalam hatinya janjinya apa? Mau 3 rakaat atau mau witir. Jadi secara kalau kita mengikuti istilah dalam balaghah itu kan ada istilah bi'tibari ma yakun, ya, karena nantinya setelah 2 rakaat kita akan melaksanakan lagi satu rakaat, maka tetap itu dipandang sebagai witir. Melihat dari apa? Melihat dari niat, dari tujuan. Kenapa? Misalnya dia udah kemudian dia mati. Ya, di dalam ganjarannya itu witir, dapat 3 istri 3 rakaat. Udah sing ngantuk ya. Jadi tetap secara ganjaran insya Allah itu dianggap 3 rakaat. Jadi jangan bingung-bingung dan malaikat tidak akan bingung. Ya, terima kasih. Sudah cukup dijabarkan bina witri. Yang baca pada bina witri sebagian witir, sebagian itu bisa harus dimanfaatkan sebagian. Yang tadi udah dijawab ya, insya Allah malaikat nggak akan bingung. Memang Imam Syafi'i bingung. Dalam ini Imam Syafi'i bingung. 2 atau 1 atau 2. Imam Syafi'i bingung. Makanya oleh Ashabus Syafi'i itu dikatakan rakaataini minal witri. Itu Ashabus Syafi'i, bukan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri bingung sebenarnya. Kemudian untuk pertanyaan dari Pak sahabat saya, Pak Kasat, Pak Bambang, ini luar biasa, kami bertambah lama. Yang pertama begini Pak, ilmu dan hidayah itu tidak berjalan bersamaan. Terkadang ada orang punya ilmu tetapi hidayahnya belum nyampe. Ya. Ada orang tahu koruptor itu dosa dan dihukum, tapi dia masih mau menjalani koruptor. Ya. Artinya apa? Antara ilmu dan hidayah ini adalah sesuatu jalan yang berbeda, kadang-kadang berdampingan, kadang-kadang tidak. Taufik, hidayah ini 2 hal yang Nah, kemudian mengenai tadi siangnya nggak sholat, malamnya terawih gitu ya, zuhur, asar, maghrib, isya, itu setahu saya di seluruh madhab nggak ada. Nah, kemudian tadi sekalian ini karena kan musafir ya dengan pertanyaan tadi, jadi urusan musafir itu sebenarnya tidak dibatasi dengan hari. Jadi jadi gini, status ada 2 orang statusnya, ada status musafir, ada status mukim. Nah, ketika orang sedang musafir, kapan dia mempunyai status musafir?
Kapan status musafirnya itu berhenti? Ini ada 10 kriteria. Tapi kalau saya jelasin semuanya nggak akan selesai. Ada 10 kriteria dari kitab I'anatul Talibin. Ya, jadi 10 kriteria seorang musafir selesai statusnya. Salah satunya dengan pulang lagi ke negerinya, atau dengan niatul iqamah, atau dengan dia di satu tempat kemudian melebihi dari 3 hari, kemudian sampai ke 16 hari. Ada 10 keadaan, dan itu kalau dijelasin gak bakalan selesai. Yang penting ada di kitab I'anatul Talibin. Status musafir selesai berarti semua hal yang berhubungan dengan kemudahan perjalanan itu juga selesai. Nah, di dalam tadi yang disampaikan salah satu kemudahannya adalah al-jama' wal qasar. Tetapi nggak ada istilahnya jamak 4 waktu dijadikan satu, nggak ada, Pak. Tiga waktu nggak ada. Nggak ada. Nah, itu namanya jamaidan. Jamak takhir, jamak takdim, ini jamaidan. Wallahu a'lam. Untuk pertanyaan selanjutnya, mohon maaf karena hanya waktunya Jumat, dicukupkan sekian. Jadi kepada para tadi penanya, nanti insya Allah kita disambung lagi bacaan kita cukup sekian. Para hadirin, para kiai yang dirahmati Allah, alhamdulillah sesi pertanyaan sudah selesai. Tinggal menyisakan satu pertanyaan lagi sebenarnya mengenai dobit atau pengertian musafir. Namun sudah waktu karena sudah cukup, insya Allah nanti kita akan lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang. Mohon maaf, ataupun nanti bisa lewat via WhatsApp group. Untuk itu saya kembalikan waktu kepada MC. Selamat datang kepada Kapolres. Untuk itu acara selanjutnya saya serahkan kepada MC. Saya